materi hari ini. Kita mulai saja. Sebentar saya share screen dulu. Apakah layar saya terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Oke. Materi hari ini tentang inferensi statistik untuk dua populasi. Jadi ada dua populasi, kita ingin membandingkan apakah populasi tersebut memiliki sifat yang mirip atau tidak, sama atau tidak. Dua populasi, nah distribusinya bisa sembarang. Distribusi sembarang, bisa juga distribusi normal. Jadi dua populasinya itu berdistribusi sembarang atau distribusi normal. Ada dua jenis, sama seperti yang satu populasi. Nah, di sini definisinya yaitu jika ada dua sampel random, yaitu X1, X2 dan seterusnya sampai X1 sampai XN gitu. Notasinya ini saya perbaiki dulu. Jika ada sampel random X11, X12, X sama aja ya, benar. X1, X2 sampai XN1. Kemudian ada pula sampel random X1, X2 sampai XN2 ini dari dua populasi yang berdistribusi sembarang ataupun normal. Ada dua kondisi ya. Populasi yang memiliki min populasi 1 dan min populasi 2 serta variansi dari populasi 1 dan variansi dari populasi 2. Kemudian untuk distribusi sembarang, ini saya pisah di sini ya. Untuk distribusi sembarang itu jika N1 dan N2 besar, jadi sampelnya besar, maka variabel random Z dengan rumus min dari sampel 1 dikurangi min dari sampel 2 dikalikan dengan dikurangi dengan min sampel populasi 1 dikurangi min dari populasi 2 dibagi dengan
standar deviasi variansi dari populasi satu dibagi N1 ditambah variansi dari populasi 2 dibagi N2. Ini akan berdistribusi normal standar. Jika variansi tidak diketahui, maka gunakan variansi dari sampel. Itu. Nah, kalau untuk yang distribusi normal, itu sama. Distribusi normal selama N1 dan N2 besar, maka variabel random Z di samping dapat digunakan. Namun, jika jumlah sampelnya kecil, maka variabel random T, nah, kita pakai distribusi T dengan rumus mirip ya, dengan rumus yang mirip. Dibagi dengan variansi sampel N1 ditambah variansi sampel N2. Ini berdistribusi T dengan derajat bebas N-1. Sebenarnya rumusnya mirip ya, hanya kita menggunakan variabel random T, di sini menggunakan variabel random Z. Perbedaannya itu saja. Sama persis dengan yang kemarin ya di populasi satu populasi. Kemudian variabel randomnya N-1. Oke. Kita lihat contohnya. Nah, di sini kita bisa melakukan estimasi interval atau juga bisa melakukan uji hipotesis atau uji suatu statement ya. Seperti kemarin lah, persis dengan yang single population. Perbedaannya di sini kita membandingkan dua populasi. Dua populasinya itu mirip apa enggak. Apa yang diperbandingkan? Ya min-nya, bisa dengan proporsinya, bisa dengan standar deviasi atau variansinya. Tapi di sini saya hanya memberikan min saja karena keterbatasan pertemuan kita. Jadi sifat dari dua populasi itu bisa diketahui dari min-nya. Nah, kalau min-nya sama berarti keduanya sama. Dua populasi itu memiliki sifat yang sama. Misalnya, kita lihat contoh aja biar lebih jelas. Contoh. Di sini contohnya
di suatu perusahaan ya, ingin membuka kantor di Yogyakarta jika selisih rata-rata harga sewa adalah 600 juta gitu, per tahun. Ini keputusannya adalah apakah perusahaan perlu membuka kantor atau cabang ya di Yogyakarta dengan level signifikansinya 5%. Nah, di sini apa yang perlu dilakukan oleh kantor ya, kantornya harus survei ya, survei harga di Jogja dan di Jakarta. Ini base-nya di Jakarta ya, base-nya di Jakarta. Selisih rata-rata harga sewa adalah 600 juta per tahun dibandingkan dengan rata-rata sewa di Jakarta. Kurang tadi ya. Jadi kalau harga sewanya terpaut sampai 600 juta ke atas, ya berarti menguntungkan buka kantor di Jogja. Tapi kalau enggak, ya sudah di Jakarta saja. Oke, nah apa yang dilakukan perusahaan? Ya perusahaan harus melakukan survei ya. Dan surveinya tidak cukup hanya satu populasi saja, tapi dia harus melakukan dua populasi. Nah, didapatkan bahwa di Yogyakarta itu Yogyakarta dan Jakarta ya. Di Jogja itu jumlah sampelnya 30 rumah, Jakarta juga 30 rumah. Kemudian didapatkan rata-ratanya kalau di Jogja itu harganya 20 jutaan, 200 jutaan. 141 juta, kemudian di sini 90, sorry, kebalik ya. Yang 200 juta ini yang Jakarta 203, 141, kemudian ini 94813. Kalau di Jakarta, di Jogja 90-an juta. Berarti ini selisihnya 60 juta ya, selisihnya 60 juta. Standar deviasinya 112 juta, di sini 30 juta. Jadi itu keadaannya. Nah, berarti perusahaan ini membuka kantor di Jogja atau tidak? Nah, kita bisa melihat keadaannya di sini bahwa harga sewa di Jogja ini distribusinya kita anggap sembarang ya. Kemudian di Jakarta juga kita anggap distribusinya sembarang. Jadi hasil dari surveinya itu minnya sekian, standar deviasinya sekian. Dari 30 rumah atau 30 kantor yang disurvei.
Nah, kesimpulannya bagaimana? Kalau kita melihat ini kan distribusi sembarang ya dari dua populasi dan jumlah sampelnya lumayan banyak 30. Level signifikansinya 5%, berarti kita bisa menggunakan yang tadi ya, rumus yang distribusi variabel random yang normal ini. Berarti kita punya distribusi normal seperti ini. Kemudian di tengah-tengah itu kita anggap di sini kan kita ingin selisihnya ini 60.000 ya. Jadi antara populasi apa namanya? Populasi Jogja dan Jakarta itu selisihnya 60.000. 60.000. Yang kita harapkan kan seperti itu. Berarti dari sampel juga kita berharap selisihnya itu juga 60.000 ya, idealnya ya. Nah, kalau selisihnya 60.000 berarti kita bisa ngontrak di Jogja. Berarti di tengah-tengah ini Z0-nya itu adalah ketika selisih dari populasinya itu 60.000, kemudian dari sampelnya juga 60.000 ya. Sama-sama 60.000. Berarti di tengah-tengah ini adalah min dari populasi 1 Jogja dan populasi Jakarta itu 60.000. Kok 60.000? 60 juta. 60 juta. Nah, kemudian kalau lebih dari 60 juta ya tidak jadi ngambil gitu ya. Nah, berapa dikatakan lebih dari 60 juta? Jadi di sini itu masih dianggap 60 juta ya. Nah, di daerah yang saya arsir ini dia dianggap sudah lebih besar dari 60 juta. Kalau di sisi kiri kan berarti di bawah 60 juta ya selisihnya. Jadi pasti diterima atau pasti ngontrak di Jogja. Jadi ini daerah ngontrak di Jogja, dan ini daerah tidak ngontrak di Jogja. Seperti itu. Nah, sekarang kita cari ya, di sini ini Z berapa ini? Jika luasnya 5%. Berarti ini Z sama dengan berapa? 5%. Z 5%, coba dilihat 0,05. 0,05. Berapa? Oke, silakan. Dibuka dulu tabel Z-nya. Dicari yang 0,05 ya. Biar Anda terbiasa ya. Nanti ujian itu waktunya mepet, Anda harus lincah dalam membaca tabel. Kok nggak terbiasa baca tabel ya habis waktunya nanti. Ujiannya nanti boleh bawa buku, boleh bawa tabel ya, tapi tidak boleh bawa HP, handphone dan laptop dilarang. Berapa? Z 0,05? Minus 1,645 Pak. Oke. Nah, karena ini di daerah positif ya, berarti kita jadikan positif menjadi 1,645 ya. Nah, kemudian kenyataan dari sampelnya itu berkata bahwa selisihnya itu, oh iya saya tadi menuliskan hal yang sama. Jakarta.
Eh, dari hasil surveinya itu kita dapatkan bahwa Z itu misalnya Jogja dulu 94813 dikurangi 203141 dikurangi 60.000 ya yang kita inginkan dibagi dengan akar dari ini 30.392 kuadrat dibagi 30 ditambah 112.285 kuadrat dibagi 30. Kalau ini kuadratnya terlalu besar bisa dijadikan desimal atau jadi diperkecil gitu angkanya. Nah, ini hasilnya adalah 2,276. Nah, artinya dia terletak di ini 2,276 daerah yang diarsir ini. Artinya apa? Dia sudah lebih dari 60 juta. Sudah lebih dari 60 juta sehingga perusahaan tidak perlu membuka cabang di Jogja. Gitu ya. Perusahaan tidak perlu membuka cabang di Jogja. Ada pertanyaan? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, itu 90.000 dikurangi 200.000 bukannya minus ya Pak? 94.000 sekian. Ya, ini minus ya, minus kurang minus ya dia ya. Sebentar, ini berarti kan saya butuh Z-nya Z positif ya ini ya. Saya butuhnya Z yang positif karena wilayah tolak saya ini ada di daerah yang positif. Berarti 30. Kalau misalnya saya absolut 60. Kalau misalnya saya absolut, ini saya absolut misalnya. Kurangi dengan 60.000 dapat positif kalau besar, dapat negatif kalau kecil. Dapat negatif oke, positif oke. Ini bisa kita absolut saja ini ya. Kita absolutkan saja atau dibalik Jakarta dulu baru Yogyakarta. Karena kita butuh nilai positif ya. Kita butuh nilai perbedaan yang positif. Di sini kita daerah yang diarsirnya kan yang positif bukan yang negatif. Sehingga kita pastikan ini positif ya hasil Z atasnya. Iya benar. Pak, sama mau tanya sih, kan kalau secara intuisi kalau misal selisihnya lebih dari 60 juta itu maksudnya lebih murah, lebih dari 60 juta bukannya itu lebih baik ya Pak? Oke, ya. Masuk akal. Sebentar. Kalau selisihnya itu lebih besar dari 60 juta, itu berarti dia lebih murah ya. Oh iya, betul. Oh iya, benar Pak. Betul. Ini
jadi salah ini soal. Perusahaan ingin membuka kantor jika selisih rata-rata harga sewa adalah lebih besar dari 60 juta. Ya, berarti membuka ya. Kesimpulannya adalah membuka. Maka perusahaan perlu membuka cabang di Jogja. Karena ya betul tadi logikanya adalah kalau harga sewanya lebih besar selisihnya ya buka saja gitu. Benar-benar. Berarti ini kondisinya adalah harga sewanya lebih besar dari 60 juta. Maka sewa kalau atau buka cabang di Jogja. Tapi kalau kurang dari 60 juta maka nggak usah buka karena tidak worth, tidak menguntungkan. Benar-benar salah tadi. Ini di soal juga lebih besar dari 60 juta. Oke, terima kasih koreksinya. Ada lagi nggak yang kira-kira ini apa namanya tidak masuk atau ada yang kira-kira salah gitu? Sudah benar nih, soalnya sudah benar. Penghitungannya sudah benar, dipakai absolut saja. Jadi hasilnya positif. Jadi kan ini selisihnya 94 sama 200 itu 106 ya. 106 tapi standar deviasinya lumayan besar. Nah, 106 itu apakah dianggap lebih besar dari 60 juta? Apakah dia dianggap lebih besar dari 60 juta? Nah, jadi 60 juta itu batasnya di Z0 ini, batas Z0. Nah, daerah ini berarti daerah yang tidak diarsir ini daerah yang tidak mengontrak ya, tidak mengontrak di Jogja. Tapi daerah diarsir ini adalah yang mengontrak di Jogja. Ya. Besar dari 60 juta. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Barangkali saya miss sesuatu. Iya Pak, izin pertamanya buat UAS besok itu kan boleh buka open book ya Pak? Kalau untuk kalkulator sendiri apakah? Oh, kalkulator boleh. Harus bawa kalkulator, benar. Ya benar, harus bawa kalkulator. Betul sekali. Nggak boleh bawa HP ya, tapi harus bawa kalkulator. Ya tadi saya kelewat itu penting sekali loh. Oh iya siap Pak. Oke. Jadi mending kalkulatornya dimasukkan ke dalam tas sekarang. Oke ya. Jadi untuk masalah ini kesimpulannya adalah dari survei ini ternyata selisih harga Jogja dan Jakarta lebih besar dari 60 juta. Oke. Pak mau Ya. tanya. Silakan. Untuk mengkategorikan itu wilayah positif dan negatif itu yang dari kalau positif yang diarsir kanan, yang negatif diarsir kiri atau gimana ya? Betul.
Oh, Jadi batasnya itu Z tengah ini ya. Ini 0 kan. Ini batas positif dan negatif. Sebelah kiri ini terima negatif. kasih, Pak. Artinya kalau yang di daerah sini itu kurang dari 60 juta ya. Jadi sebelah sini itu kurang dari 60 juta, ini lebih besar dari 60 juta, yang di tengah-tengah ini pas 60 juta. Tapi itu kalau estimasi titik ya. Nah, sedangkan kalau kita pakai interval ya berarti 60 juta itu sampai mana sih ada wilayah? Sampai range berapa dianggap 60 juta. Nah, biasanya ada batas kiri, batas kanannya. Dan nanti di sebelah kiri batas kirinya itu dianggap bahwa dia kurang dari 60 juta. Yang batas kanannya di sebelah kanan batas kanannya lebih besar dari 60 juta. Jadi sama dengan 60 jutanya itu melebar gini, tidak satu titik saja. Baik, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Kalau misalnya yang ditanyakan sama dengan 60 juta ya, kalau selisihnya harus 60 juta. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Berarti nanti ada dua tempat. Nggak boleh kurang, ini di sini, nggak boleh lebih, itu di sini. Berarti 5%-nya dibagi dua ya. Ditaruh di sini dan ditaruh di sini. 2,5% gitu ya. Di level signifikansinya dibagi dua kalau sama dengan. Karena ini lebih besar dari 60 juta, berarti level signifikansinya dipakai sendiri untuk sebelah kanan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Semisal ini saya ganti ya, N-nya ini saya ganti, dia lebih kecil dari 30 rumah atau 30 kantor, maka kita pakainya distribusi T ya, dengan derajat bebasnya N-1, kemudian ya N-1 dan level konfidensinya 0,05, 5%. Tuh, Pak, berarti sampelnya harus sama Pak kalau seperti ini ya, jumlah sampelnya harus sama ya, Jakarta harus sama. Kalau berbeda ada penghitungan derajat bebasnya dengan rumus tersendiri. Kemarin itu saya sudah bikin soalnya sebenarnya. Semut ini. Jadi derajat bebasnya adalah N-1, artinya ini semua N ya, baik N1 sama N2 harus sama. Kalau berbeda, nah nanti ada rumus derajat bebas sendiri ya, tapi itu nggak usah kita bahas ya, terlalu banyak nanti. Tapi Anda harus tahu bahwa kalau sampel Jakarta sama sampel Jogjanya berbeda, nah, ada cara menghitung derajat bebasnya ini. Ada rumusnya sendiri. Derajat bebas itu K ya, bisa disimpulkan sebagai K. K sama dengan something. Ada formulanya, nggak usah dibahas kebanyakan nanti. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini kalau misalnya N-nya kecil, kita pakai P ya. Pak bertanya, kalau untuk pakai yang T,
alfanya itu nanti dibagi dua atau enggak ya Pak? Nah, tergantung permasalahannya. Logikanya persis sama yang ini. Tergantung permasalahannya sama dengan atau kurang dari atau lebih besar dari. Berarti sama ya Pak logikanya? Sama. Baik, Pak. Sama persis. Sama persis. Jadi yang dibagi dua itu kalau problemnya sama dengan. Ya. Harus selisihnya 60 juta. Fix 60 juta. Nah, berarti dibagi dua. Karena kalau sama dengan 60 juta itu daerah yang diarsir ini nanti ada dua ya. Karena kenapa kok ada dua? Ya lawannya sama dengan itu kan tidak sama dengan. Tidak sama dengan itu kan bisa lebih kecil dari ini, bisa lebih besar dari ini kan. Lebih besar atau lebih kecil. Ada dua wilayah ya. Makanya alfanya dibagi dua untuk sebelah kiri, sebelah kanan. Oke, itu. Kemudian kita punya distribusi peluang variabel random discrete. Ini discrete ya, yang kita bahas sebelumnya itu kontinu. Dan ini lepas dari yang sudah kita bahas tadi. Tadi kan inferensi statistik ya, kalau ini distribusi peluang. Jadi kita menentukan peluang, peluang terjadinya sesuatu. Kalau yang inferensi statistik itu kan kita nyari min, kita nyari minnya, kita nyari standar deviasinya, kita nyari proporsinya atau nyari selisih min, selisih proporsi, selisih standar deviasi. Nah, kalau ini kita nyari peluang terjadinya sesuatu. Pertama adalah distribusi peluang binomial. Sebenarnya ada seragam ya, distribusi peluang seragam. Distribusi peluang seragam. Ini gampang ya. Misalnya lempar dadu. Nah, peluangnya keluar 1, keluar 2, keluar 3 sampai keluar 6 itu sama, 1/6 semua. Nah, kalau binomial ini jadi ada percobaan gitu ya. Percobaan atau peristiwa n kali, percobaan atau peristiwa sebanyak n kali. Kemudian setiap percobaan hanya ada 2 nilai. Nah, misalnya sukses dan gagal. Pokoknya 2 nilai lah, 1, 0, hitam putih, laki-laki perempuan gitu. Binomial kan namanya bi, berarti ada 2 nilai. Kemudian peluang sukses itu P, peluang gagalnya adalah 1 kurang P gitu ya. Atau Q gitu ya. Kita namakan Q boleh. Terus setiap percobaan independen. Percobaan independen. Jadi tidak ada pengaruhnya antara percobaan satu dengan percobaan yang lain. Contohnya gini ya, kalau misalnya kita punya kotak. Kotaknya ada bola hitam, ada bola putih ini. Sebanyak N dan M. Terus kita lakukan pengambilan bola. Bola putih ambil bola ambil secara random gitu.
Nah, terus bolanya ini nggak dikembalikan, diambil gitu. Tidak dikembalikan. Nah, itu berarti percobaan berikutnya itu tergantung dengan percobaan sebelumnya. Ya, berarti nggak masuk di dalam problem kita ini. Karena bolanya nggak dikembalikan. Ya, karena bolanya tidak dikembalikan, berarti kan populasinya di dalam kotak ini jadi berbeda. Populasinya tergantung pada pengambilan sebelum. Gitu ya. Jadi ini harus independen percobaan. Maka kita punya distribusi peluang. Fungsinya seperti ini. F, kemudian ini yang ingin kita amati. Jadi kejadian yang ingin kita amati kita simbolkan dengan X. Kemudian jumlah percobaannya ada berapa? Kemudian peluang berhasilnya ada berapa? Peluang berhasilnya berapa? Ini adalah kombinasi antara N dengan X. Kemudian ini dikalikan dengan peluang sukses pangkat X. Dan peluang tidak suksesnya di pangkat N minus X. Dengan X-nya itu 0, 1, 2, dan sebagainya. X itu kejadian yang diamati. Misalnya kejadian suksesnya, kejadian gagalnya gitu. Atau jumlah suksesnya berapa sih, jumlah gagalnya berapa, itu X. Kita lihat contohnya. Peluang orang atau pasien ya sembuh dari sebuah operasi yang rumit adalah 0,7. Peluangnya sembuh 0,7. Berapa peluang dari 10 pasien 5 tepatnya sembuh? Sepuluh pasien 5-nya sembuh, berarti kan 0,5 ya sebenarnya ya, peluangnya 0,5. Nah, ini juga ada faktor kebetulan itu, makanya kita pakai distribusi peluang. Kalau yang distribusi peluang yang kita bahas di sebelumnya itu kan pakainya Z ya, pakai distribusi Z, distribusi peluangnya distribusi normal. Nah, kalau ini distribusinya distribusi binomial. Sebenarnya binomial juga mirip-mirip dengan distribusi Z. Bentuknya ya, bentuknya mirip. Sedangkan fungsinya berbeda ya. Nah, fungsinya ini, seperti ini. Berarti distribusi binomial itu sebenarnya bentuknya kayak gini nih, titik-titik ini. Tapi dia menyerupai distribusi Z. Kenapa titik-titik? Karena memang diskret ya. Di sini kan kombinasi. X-nya ini juga diskret. Nah, makanya nilai F-nya ini diskret ya, tergantung dengan nilai X-nya. X-nya itu 0, 1, 2. Kalau yang Z itu kan nilainya kontinu ya. Z itu dari minus tak hingga sampai tak hingga positif. Dan di semua titik ini ada nilai Z-nya. Ada nilai peluangnya. Kalau ini enggak, X-nya itu ya hanya 0, 1, 2 integer gitu. Sehingga fungsinya tidak didefinisikan di semua tempat. Jadi misalnya X setengah itu ya enggak ada. Contohnya seperti ini. Jadi percobaan atau peluang dari 5 pasien sembuh dari 10 pasien ini berapa gitu. Berapa. Nah, ini juga ada faktor kebetulan gitu. 0,7 ini jangan-jangan kebetulan saja. Peluang sembuh dari operasi yang rumit 0,7, jangan-jangan ini cuma kebetulan, bukan sesuatu yang fix.
Sehingga kalau saya punya kesempatan setengah, peluangnya itu setengah, itu sebenarnya peluang sembuhnya itu setengah, itu berapa sih proporsinya atau peluang terjadinya itu berapa? Nah, ini bisa kita hitung dengan menggunakan rumus ini ya, distribusi peluang binomial. Jadi di sini peluang sembuh berarti 5 itu berapa ya? Misalnya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peluang sembuhnya tepat 5. Ini tepat 5 atau kurang dari 5 ya? Peluang tepat 5 dari 10 orang. Oke, tepat 5 itu berarti kan ini 6, 7 ya. Tepat 5 itu kan ini kan. Berarti ini nilainya berapa? Ini Y aksisnya peluang ya. Oke. Ini tuh berapa ini nilai ini? Tapi bagaimana kalau misalnya 5,1 gitu? Kalau ada 5,1 orang, 5,2 orang gitu, berapa ya? Nah sebenarnya ini gimana ya? Jadi peluangnya itu setengah, nerangkannya ini 6 orang sembuh, ini 4 orang sembuh, 3 orang sembuh di sini. Jadi peluangnya berapa? Ini ada dua hal ya di sini. Dua pemikiran. Jadi ini kan 5, jadi gini ya, ceritanya itu meskipun tidak terjadi ya. Jadi gini, kalau 5 pasien, oke, berarti ini yang saya merah-merah ini. 5 pasien tuh berarti ini. Nah, kalau misalnya, semisal 5,1 pasien, ya nggak mungkin sih. Orang di desimal itu nggak mungkin. Jumlah orang kok desimal nggak mungkin. Tapi in case ini terjadi gitu, kan bisa saja ya. 5,1 orang. Karena ini bukan sesuatu yang fix. Bagaimana dengan 5,9 orang? Ini masih dianggap 5 nggak sih ini? Nah, kalau ini masih dianggap 5, ya kita paksa ini jadi kontinu ya. Jadi kita paksa problem ini menjadi kontinu, maka sebenarnya peluang tepat 5 itu integral ini. Trapesium boleh lah, pakai integral trapesium. Jadi jumlah sisi sejajar ya, jadi peluang 5 ditambah peluang 6 dikalikan 1 dibagi 2. Trapesium ya, rumus trapesium. Seperti itu. Tapi kalau pengen simple ya ini tepat 5 gitu aja. Sudah dicari. Boleh cara seperti ini atau boleh cara seperti ini ya. X kurang dari 6 dikurangi Bx kurang dari 5.
Nah, ini yang saya sampaikan di sini, yang bagian yang diarsir trapesium. Jadi peluang kurang dari 6 berarti semuanya kan, semua dari 0, 1, 2 sampai 6, dan peluang kurang dari 5 berarti ya 0 sampai 5. Jadi nanti kan hasil pengurangannya adalah daerah yang saya arsir. Bisa seperti itu. Bisa juga pakai trapesium yang saya hitung tadi, jadi peluang 5 berapa, peluang 6 berapa, terus dihitung trapesium. Tapi lebih akurat ini lebih akurat. Kalau trapesium kan dia dianggap garisnya ini garis linear. Padahal sebenarnya fungsinya itu ya garisnya melengkung gini. Garis functionnya ini melengkung. Jadi lebih tepat yang seperti ini. Tapi kalau mau pakai trapesium juga boleh-boleh aja. Kalau pengen simpel ya sudah dihitung P5 berapa. Berarti kan di sini kombinasi dari 10 dan 5, kemudian 0,7 dikalikan 5 pasien yang sembuh, dan 0,3 peluang gagalnya dipangkatkan dengan 5 juga. Kombinasi 10-5 itu 10 faktorial dan 10 faktorial dan 10 kurangi 5 faktorial. Berarti 10 faktorial dibagi dengan 5 faktorial. Oh salah ya, mohon maaf, ini bukan 10, ini 5 faktorial dan 5 faktorial. Nah ini hasilnya berapa? 0,7 pangkat 5 hasilnya berapa? 0,3 pangkat 5 hasilnya berapa? Ini Anda bisa hitung sendiri ya. Dapat peluangnya berapa. Sudah, gitu aja. Jadi untuk materi ini memang beda dengan materi yang inferensi statistik. Di sini hanya menebak peluangnya saja. Peluangnya berapa sih untuk bisa sembuh dari 5 pasien? Peluangnya berapa sih untuk bisa mendapatkan IPK 3,5? Peluangnya berapa sih untuk bisa mendapatkan apa gitu? Peluangnya berapa sih supaya ini terjadi? Peluangnya berapa sih supaya ini terjadi? Asalkan binomial. Jadi peluang terjadinya itu peluang terjadi sesuatu yang dia itu nilainya hanya 2, sukses atau enggak. Peluangnya berapa sih untuk cum laude? Nah ini bisa, berarti yang satunya adalah tidak cum laude. Peluangnya berapa sih supaya lulus 4 tahun gitu. Berarti yang lainnya tidak 4 tahun. Bisa lebih besar dari 4 tahun atau kurang dari 4 tahun. Peluangnya berapa? Misalnya penerbangan ini memiliki kursi kosong lebih besar dari 50%. Berarti yang satunya adalah penerbangan tidak kosong lebih besar dari 50%. Pokoknya 2 nilainya, harus 2. 2 saja. Dan ini hanya cari peluang ya. Kalau yang inferensi statistik itu kan mencari nilai min dari populasi, mencari standar deviasi dari populasi, proporsi dari populasi. Jadi semuanya berkaitan dengan populasi dengan cara mengambil sampel. Kalau ini enggak ya. Jadi bisa saja ini dari sampel ya. Dari sampel kita dapat 0,7 ini. Terus berapa peluang terjadinya sesuatu? Peluang terjadinya sesuatu. Hanya nyari peluang saja. Oke, silakan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Cuman satu Pak, ya satu saja lah, binomial ya. Yang satu itu Poisson, distribusi Poisson. Ini silakan Anda pelajari sendiri. Tapi tidak muncul di ujian, tapi ini penting juga. Peluang terjadinya sesuatu jika sesuatu itu diketahui, kalau yang Poisson. Dia juga binomial, nilainya harus 2.
Silakan, ada pertanyaan. Ini mungkin lompatnya terlalu jauh ya. Jadi tadi membahas tentang populasi, ini membahas tentang peluang. Dan tadi dengan ini itu kaitannya kecil sekali ya. Relasinya paling hanya di distribusinya, di bentuk distribusi. Hubungan dengan materi sebelumnya. Gimana? Paham? Ada pertanyaan? Silakan. Nah, itu sudah masuk berapa kali? Oh, 12 dan 14 belum kita isi. 12 dan 14. Saya absen ya, baru saya absen ini. Saya anggap masuk semua aja. 12 dan 14. Silahkan Bu, kalau ada pertanyaan jangan takut bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Saya masih bingung gimana cara baca table itu, Pak. Baca apa? Gimana Baca apa? tabel Z table-nya, Pak? Tabel Z. Oh, yang Iya, tadi Pak. ya? Bingungnya Kan di mananya? kan tadi itu saya ngelihat itu Z-nya kan 0,85 ya, Pak. 0,85. Yang di atas 0,05. oh itu 0. Ini 0,05. Tapi di sini kan apa ya? 0 maksudnya 0,1 dan seterusnya gitu kan nggak ada 0,0 berapa gitu, Pak. Adalah di tengah-tengah ini ya. Di sini cari yang 0,05 atau mendekati itu. Di sini cari. Ketemu nanti sebutkan di sininya apa, di sininya apa, di bawah, di samping kirinya apa, di atasnya apa. Coba. Ini yang 0,5 di bagian atasnya, terus Z-nya tuh yang negatif 3,6 sampai ke bawah itu ya, Pak? Sebentar, 0,05 loh. Coba dicari. Salah itu, bukan 3. Tidak sampai 3. Di tengah-tengah Kan cari yang 0,05. Nggak ada ya, oh 0,05 ini nggak ada. Paling mendekati berapa? ini eh, kan yang dia kan ada bagian atas sama bawah tuh, Pak. Yang di atas itu dia Tengah 0, dulu. Hah? tengah Yang tengah berapa? Yang sebelah kirinya berapa? dari negatif 3,6 sampai Enggak, no. negatif 0. Coba Mas cari di tengah-tengah ini. Di tengah-tengah ini yang dekat dengan 0,05 berapa? Ini paling dekat. Enggak apa-apa, tak tungguin. Teman Anda mungkin ada yang bingung juga itu. Cuman malu bertanya. .05 di tabelnya, di tengahnya, itu yang 0,05 itu ketemu nggak? Ketemunya 0,049 sama 0,051. Iya nggak?
Ini tabel Z kan? Iya Pak, nggak ada di dalam isiannya tuh Pak, dia tuh titik berapa 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 gitu Pak, dia nggak ada 0, berapa gitu. Ini tabel atau apa ini? Tabel Z Pak. Coba kamu share screen. Wah, saya pakai HP Pak, bentar Pak. Ya, pakai HP. Bentar Pak, bentar. Kuliah pakai HP ya piye? Ya nggak mudeng lah kuliah pakai HP. Di ini Pak, Share screen coba. wah, bentar Pak, saya pakai login pakai laptop, bentar Pak. Di HP-nya di share screen nggak apa-apa, kelihatan paling. Ya. Nah, coba cari yang 0, nah ini bener ini. Oke, gimana itu? Udah ketemu, bener. Itu 0,05 sama 0,049. Berarti di tengah-tengahnya kan 0,05 itu. Berarti berapa? Z-nya. Itu udah benar itu. Z-nya berapa berarti? Minus. Dihidupkan dulu suaranya. Sorry Pak. Ini minus 1,6 Pak. Ya, minus 1,6 itu bilangan utamanya sama satu desimal di belakang koma. Kemudian atasnya itu desimal di angka desimal yang keduanya. Jadi 1,6 4 1,64 ya. Tapi kan 0,05 itu sebenarnya di tengah-tengahnya ini 0,05 sama 0,49. Kalau saya 1,64 itu berarti 0,0505 bukan 0,050000 bukan. Paham nggak? Oh, berarti 0,05 0 lagi gitu Pak, maksudnya 50 sekian bukan 5 ke atas gitu ya Pak, maksudnya 5 atau 54-an gitu Pak, maksudnya Pak. Kan yang dicari 0,05 Mas, 5%. 5% itu berapa sih? 0,05 00000 gitu kan? Sekian apa? Kok sekian? Enggak lah. 0 kok sekian? Kan saat dicari setengah persen Pak, 0,5 Pak. 5% itu berapa Mas kalau dijadikan desimal? 5% 0,05 Pak. Belakangnya 5 berapa? 55. Belakangnya 5 kok. 0,05 terus berapa lagi? Sebutin. 0,050 ya? Enggak 0,555 sekian ya Pak. Coba bentar. 5% itu berapa desimalnya? Desimal 0,05 Pak di Nah, kalkulator belakangnya ini. 5 berapa? Belakangnya 5 itu berapa? Angka berapa?
Ini 0,55 Pak. Kok 55? Kalau 55 berarti kan 5,5%. Decimal point ya. Decimal. 5% itu berarti 0,050000. Betul nggak? Bentar Pak. Iya kayaknya Pak. Loh kok kayak Soalnya tuh ini pelajaran kalau SMA loh ini, SMP bahkan atau bahkan SD itu udah dapat itu. kalau dicari itu cuman 2 angka Pak di belakang koma tuh Pak. Lah iya. Nggak ada. Kenapa 2 angka di belakang koma? Karena belakangnya 5 itu 0. 00000 gitu Mas. Oh. Loh kok Maka disingkat ya Pak. iya makanya disingkat. Nah terus kenapa itu ditulis 0,0505? Kenapa ya? Gak tahu Pak. Karena dia bukan 5%, tetapi dia 5,05%. Ya, paham kan? Oh. Iya Pak. Maka ya. dipilih yang 0,0495 ini Pak, karena ini yang mendekati 5%. Enggak, Itu ya Pak. salah. Salah. Yang dipakai kenapa yang 0,049 Pak? Bukan, itu enggak dipakai juga. Itu berarti 1,65 itu. Itu Z-nya 1,65. 0,495. 4,95%. Nah, sekarang yang mau dicari itu 5%. Harus pas 0,050000. Di tabel nggak ada itu. Gimana dia? 0,050000 itu berada di mana? Berada di tengah-tengahnya 0,0505 dan 0,495. Berada di tengah-tengahnya itu. Ya enggak? Ya Pak, paham Pak. Beneran paham nggak ini? Nah, dapatinnya tuh gimana Pak? Sedangkan itu nggak ada di tabel Pak. Ya berarti kan di tengah-tengahnya 4 dan 5. Coba lihat kolom atasnya itu. Berarti di antara 4 dan 5 kan? Iya Pak. Di antara 4 dan 5 berapa? 4,5. Lah iya. Makanya Z-nya adalah 1645. Oh. Iya. Oke, paham ya? Ya. Kalau nanti masih bingung tanya Sigit. Sigit Hanafi. Kit diajari Kit. Oh, nek nganti biji elek kancamu. Salah dulu Kit. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Udah. Tanya. Udah. Ini. Kalau masih nggak yakin ini, tanya Sigit. Siapa? Oke ya, gitu ya. Jadi memang baca tabel itu memang harus ini benar-benar yakin dulu. Sebab nanti pas ujian nggak boleh bawa apapun kecuali tabel itu. Ya, jawabannya mesti dari tabel. Jadi teman-teman harus berhati dari tabel. Dan saran saya, teman-teman cari yang tabelnya itu jadi Z-nya itu negatif ya. Negatif gitu, negatif 3 dan seterusnya negatif 1 sampai 0 gitu. Nah, terus di sini nanti 1, 2 dan seterusnya sampai 3. Jadi yang positif dan negatif ya. Cari tabel yang positif dan negatif. Jangan yang positif saja, jangan yang negatif saja. Jadi yang ininya negatif, ininya positif. Mengandung negatif dan positif. Oke? Ya, nanti selamat ujian berarti. Ujiannya cuma 5 soal.
5 soal. Sulit tapi. Boleh bawa buku, boleh bawa kalkulator, boleh bawa tabel, tidak boleh laptop dan HP. Jadi mohon diingat-ingat, terutama kalkulator sama tabel. Gak punya pinjam. Oke, begitu teman-teman. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama intuisinya ya. Kalau soal formula nanti bisa dicari, rumus-rumus itu bisa dicari. Di internet ada banyak. Tapi yang terpenting adalah apa yang mau Anda cari itu intuisinya seperti apa. Ya, intuitif, harus paham matematika itu secara intuitif. Karena matematika itu semuanya bisa diimajinasikan, bisa digambarkan. Dan saya mohon maaf karena ini pertemuan terakhir selama setengah semester ini. Saya merasa banyak kekurangan ya dalam mengajar, baik offline maupun online. Mungkin eksplanasi saya juga agak sulit dimengerti, terlalu cepat atau apa. Saya mohon maaf, banyak kekurangan dari cara mengajar saya. Dan saya juga memohon maaf untuk nanti ketika penilaian saya juga tidak bisa 100% objektif ya, karena saya itu manusia, kadang ada mood, kadang enggak. Pas moodnya bagus, koreksi gitu ya, mungkin lihat jawaban rapi gitu ya, tak nilai bagus ya. Meskipun jawabannya mungkin ada salah-salahnya. Makanya itu penting berdoa ya, karena dari doa itu sesuatu yang random, nah, itu menjadi berpihak kepada Anda. Jadi itu pentingnya doa. Itu dari saya, dan jaga kesehatan supaya nanti ketika ujian sehat semua, bisa mengerjakan dengan baik, karena tidak ada ujian susulan kecuali harus izin dari fakultas, dan kalau misalnya izin ya harus ada surat sakit atau ada misalnya keluarga inti meninggal ya harus ada lelayunya. Dan sebaiknya bisa ujian semua dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Itu dari saya. Semangat buat teman-teman untuk bisa lulus tepat waktu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima Sama-sama. kasih banyak, Pak.